Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sirwahyuni, mahasiswi STIMIK Borneo Internasional Balikpapan, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama 5 bulan, yaitu mengenai perencanaan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT, studi kasus Raja Komputer Balikpapan. Langsung saja kita ke latar belakang, yaitu sebuah penelitian dilakukan karena adanya permasalahan yang ada di perusahaan komputer, ialah mengenai sistem informasi penjualan yang kurang efektif, sehingga jumlah pelanggan yang meningkat dan relatif tetap, itu terutama melalui sistem yang berakibat pada lemahnya sistem pada sebuah perusahaan. Seperti halnya di Raja Komputer, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dalam pelaksanaan perusahaannya, ini mendapatkan sebuah masalah yang dimana aplikasi yang digunakan itu tidak efektif dalam melakukan proses penjualan. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan tata kelola teknologi informasi penjualan komputer di toko Raja Komputer Balikpapan. Melakukan penelitian di Raja Komputer berdasarkan bidang program studi yang sedang ditempuh, sekaligus memenuhi syarat visi dan misi akademis dari jurusan Sistem Informasi STIMIK Borneo Internasional. Maka saya memilih Raja Komputer Balikpapan sebagai objek praktik penelitian saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Mengenai rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi sistem informasi yang berkaitan dengan layanan TI yang tersedia di Raja Komputer Balikpapan untuk saat ini dan yang diharapkan. Kemudian bagaimana membuat rekomendasi yang dapat dilakukan pada Raja Komputer Balikpapan dengan layanan teknologi yang tersedia agar sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga menunjang tujuan bisnis. Selanjutnya, batasan masalah. Pada penulisan laporan penelitian kerja praktik ini, saya membatasi permasalahan yang melingkup pada proses penjualan di Raja Komputer Balikpapan, sehingga pembahasan berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan bagaimana cara mengaplikasikannya, sehingga mampu menghasilkan data layanan teknologi informasi yang baik dan yang dibutuhkan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Raja Komputer bergerak di bidang penjualan komputer, baik penjualan hardware, software, dan servis komputer, serta menjual aksesoris laptop. Toko ini berdiri sejak 13 tahun lalu. Pendiri sekaligus owner adalah Yohan Edo Setiawan, yang mana awalnya dia adalah seorang teknisi. Raja Komputer yang sudah akrab di telinga pelanggan dan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, karena Raja Komputer adalah toko pertama yang menjual komputer laptop di Balikpapan. Raja Komputer beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 17, Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, struktur organisasi yaitu dipimpin oleh Yohan Edo Setiawan, kemudian ada kepala toko, teknisi admin, dan marketing. Kemudian yaitu mengenai implementasi dan pembahasan, yaitu di mana ada alur penelitian. Jadi pada penelitian ini, perencanaan kegiatan perancangan dan desain pada tata kelola teknologi informasi pada Raja Komputer disusun sedemikian rupa sehingga menjadi runut. Alur penelitian dimulai dari studi literatur yang terdiri dari kajian pustaka berdasarkan jurnal dan dokumen COBIT 2019. Lalu studi dokumen rencana strategis Raja Komputer. Setelah tahap studi literatur, dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi langsung. Setelah pengumpulan data, perancangan desain dilakukan dengan tahap, yaitu mengetahui kondisi dan strategi organisasi, kemudian menetapkan awal tata kelola, kemudian memperbaiki lingkup sistem tata kelola dan hasil desain sistem tata kelola. Dan ini adalah gambaran alur penelitiannya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui kondisi dan strategi organisasi, kita akan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu kita harus memahami strategi organisasi, kemudian memahami tujuan organisasi, yang ketiga kemudian memahami pro satu risiko, dan memahami isu-isu terkait teknologi informasi.
Selanjutnya yaitu menetapkan nilai awal tata kelola. Untuk menetapkan nilai awal tata kelola, kita akan melalui 11 faktor desain. Yang awalnya itu ya adalah faktor 1 dan 4 berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen rencana strategi Raja Komputer. Pada faktor 1 itu dapat kita lihat bahwa nilai kepentingan yang tertinggi untuk strategi organisasi pada Raja Komputer dengan poin 5 yaitu client service. Penilaian tersebut dapat dilihat berdasarkan tujuan dengan fokus utama dari Raja Komputer adalah strategi penjualan kepada customer atau masyarakat. Kemudian pada faktor desain 2, Raja Komputer memprioritaskan client service. Oleh karena itu, pada faktor desain 2 enterprise goal-nya yaitu pada fokus utama adalah pada tujuan organisasi dengan dimensi customer yang terdiri dari EG05 sampai EG07. Berdasarkan gambar di samping, nilai kepentingan yang tertinggi untuk dimensi customer dengan poin 5 yaitu EG05 Customer Oriented Service karena Raja Komputer melalui visinya adalah prima dalam strategi penjualan sehingga fokus utamanya adalah supplier dan customer. Selain itu, yang mendapatkan poin 5 adalah dimensi Grow EG12 Manage Digital Transformation Program karena data-data di Raja Komputer sangat penting yang dikelola dalam database seperti data dokumen barang masuk dan penjualan dari supplier maupun masyarakat, data keuangan, dan data aset Raja Komputer. Selanjutnya yaitu faktor desain 3 yang dimana berdasarkan gambar di samping, nilai kategori adalah 16 karena memiliki pengaruh yang besar terhadap Raja Komputer, di mana Raja Komputer merupakan tokoh yang harus mengikuti aturan dan hukum yang telah ada. Kemudian resiko pemalsuan data dan tindakan yang tidak sah lainnya perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Kemudian kategori Logical Attacks bernilai 20 karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap Raja Komputer dan dapat terjadi misalnya pada saat sistem diserang oleh orang tertentu. Selanjutnya, nilai kategori Data dan Information Management adalah 16 karena memiliki pengaruh yang tinggi bagi Raja Komputer di mana manajemen dari data dan informasi mendukung suatu informasi dapat diterima dengan cepat dan tepat kepada masyarakat dan supplier. Jika informasi yang diterima tidak tepat, maka layanan dari Raja Komputer kurang baik sehingga supplier tidak tertarik untuk menginvestasi barang pada Raja Komputer. Kemudian faktor desain 4, yaitu pada faktor desain 4 ini merupakan metode terkait untuk penilaian teknologi informasi organisasi dengan mempertimbangkan isu atau masalah terkait teknologi informasi terkini yang dialami. Hasil identifikasi Faktor desain 4 pada Raja Komputer dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, isu yang paling utama dihadapi oleh Raja Komputer adalah perihal terkait teknologi informasi yang penting seperti hilangnya data, kegagalan desain, kemudian keamanan yang dilanggar dan kesalahan dalam penggunaan aplikasi terkait dengan teknologi informasi. Selain itu juga sumber daya teknologi informasi di Raja Komputer Balikpapan tidak memenuhi pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk supplier dan masyarakat atau customer. Kemudian pegawai dengan keterampilan yang kurang memadai dalam penggunaan sistem. Selanjutnya, faktor desain 5, threat landscape yang berarti pandangan ancaman di mana dapat menolong Raja Komputer dalam mengidentifikasi ancaman yang mempunyai kemampuan dalam mengecam Raja Komputer pada saat beroperasi. Berdasarkan gambar di samping, kisaran ancaman normal pada Raja Komputer adalah 90% karena ancaman yang dihadapi Raja Komputer masih dapat dikendalikan selama operasional. Ancaman ini termasuk kegagalan koneksi internet, tidak tersedianya genset ketika listrik padam, selanjutnya kisaran 10% karena dapat terjadi beberapa kemungkinan ancaman dalam skala besar seperti fluktuasi nilai mata uang yang akan mempengaruhi anggaran perusahaan sehingga Raja Komputer kesulitan dalam pengadaan teknologi informasi dan biaya pemeliharaan.
Selanjutnya, faktor desain 6 yaitu complaint recruitment merupakan persyaratan kepatuhan yang menjadi dasar organisasi. Berdasarkan gambar di samping, kisaran persyaratan kepatuhan yang normal pada Raja Komputer adalah 90% karena dalam operasionalnya Raja Komputer memenuhi persyaratan umum berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk Raja Komputer, perizinannya itu kisaran persyaratan kepatuhannya itu 10% karena pada pelayanan perizinan harus sesuai dengan pedoman yang diberikan di mana Raja Komputer harus memberikan dokumen dan bukti legalitas dari pemerintah pada supplier. Kemudian faktor desain 7 yaitu role of IT merupakan peran teknologi informasi untuk organisasi. Berdasarkan gambar di samping, bagian support mendapatkan nilai 3, factory mendapatkan nilai 2, turnaround itu mendapatkan nilai 2, dan strategi itu mendapatkan nilai 5 karena penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan di Raja Komputer, yaitu memudahkan Raja Komputer dalam melakukan proses bisnis seperti menawarkan barang kepada customer. Selanjutnya, faktor desain 8 yaitu Sourcing Model for IT yang merupakan pengadaan yang diadopsi oleh organisasi. Berdasarkan gambar di samping, bagian outsourcing-nya itu bernilai 30%, bagian cloud itu bernilai 30%, dan bagian insource itu bernilai 40% karena Raja Komputer memiliki sendiri staf teknologi informasinya dan pengawasan TI dalam hal ini untuk mengembangkan sistem layanan yang ada di Raja Komputer Balikpapan. Selanjutnya, faktor desain 9 yaitu implementation method merupakan metode yang diadopsi organisasi dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Berdasarkan gambar di samping, bisa kita lihat bagian Agile-nya itu bernilai 90% karena sebagian besar Raja Komputer menerapkan metode Agile Development dan mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasinya dalam hal ini sistem pelayanan penjualan dan pemasaran. Kemudian bagian DevOps-nya itu bernilai 10% karena Raja Komputer juga menerapkan metode kerja DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengoperasikan software. Selanjutnya, faktor desain 10 yaitu teknologi adoption strategi merupakan strategi yang digunakan organisasi dalam mengadopsi teknologi baru. Berdasarkan gambar di samping, bagian follower bernilai 75% karena sebagian besar Raja Komputer akan menunggu teknologi baru menjadi umum dan banyak digunakan baru kemudian menggunakannya. Kemudian fast mover-nya itu bernilai 10% karena sebagian kecil Raja Komputer mengadopsi teknologi baru seperti pengembangan tool pada aplikasi sehingga menjadi yang pertama dalam hal tersebut. Selanjutnya, bagian slow adapter itu bernilai 10% karena terdapat teknologi baru yang diadopsi Raja Komputer secara lambat. Selanjutnya yaitu faktor desain 11, enterprise size merupakan desain faktor terakhir dari sistem tata kelola suatu organisasi untuk menentukan dimensi organisasi berdasarkan pada jumlah karyawan yang dimiliki organisasi. Penilaian pada faktor desain 11 ini diperoleh dari dokumen rencana strategi Raja Komputer. Berdasarkan dokumen tersebut, Raja Komputer masuk ke dalam kategori small enterprise karena di Raja Komputer jumlah pegawai kurang dari 50 pegawai tetap. Hasil desain sistem tata kelola. Core model yang disediakan dalam COVID 2019 terdiri dari 5 domain dan di dalamnya terdapat 40 proses. Desain tata kelola teknologi informasi yang dihasilkan yaitu berbentuk proses yang penting atau core model dengan tingkat prioritas serta tingkat kapabilitas atau capability level yang ditargetkan. COVID 2019 menjelaskan terkait proses berdasarkan tingkat prioritas dengan tingkat capability yang ditargetkan. Proses yang mendapat skor 75 akan memiliki target kapabilitas level 4, kemudian yang memiliki skor 50 sampai kurang dari 75 itu memiliki target kapabilitas level 3. Dengan skor 25 sampai kurang dari 50 itu memiliki target capability level 2 dan untuk skor yang kurang dari 25 itu mencapai target kapabilitas level 1. Berdasarkan gambar di samping, hasil desain tata kelola teknologi informasi yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di samping.
Berdasarkan gambar ini, terdapat 40 proses dengan nilai yang berbeda karena nilai ini dipengaruhi oleh nilai yang dimasukkan pada faktor desain 1 sampai faktor desain 11. Nilai yang tercantum terdiri dari nilai 100 sampai minus 10. Nilai positif yang tercantum dalam desain tata kelola memperlihatkan bahwa proses tersebut berarti penting untuk raja komputer. Kemudian untuk yang bernilai negatif berarti proses tersebut bukan jadi yang utama untuk raja komputer Balikpapan. Core model atau proses penting pada raja komputer dengan nilai yang diketahui 50 yaitu APO 13, BAI 02, BAI 03, BAI 06, BAI 07, dan BAI 10 atau 10, BAI 10. Sehingga dapat diketahui proses penting yang terdapat pada raja komputer Balikpapan didominasi oleh domain proses BAI, karena domain tersebut yang memiliki nilai 50. Domain proses yang 50 bukan berarti tidak penting, tetapi bukan menjadi prioritas utama bagi raja komputer Balikpapan. Selain itu, domain proses BAI berfokus pada proses pembangunan sistem informasi dengan memperhatikan relevansi kebutuhan stakeholder dan kemampuan untuk membantu semua objek dalam sistem tersebut agar mencapai tujuan bisnis raja komputer Balikpapan. Sehingga dapat diambil kesimpulan, penelitian ini telah mengeksplorasi faktor desain yang dapat mempengaruhi tata kelola dan menyediakan alur kerja untuk merencanakan struktur tata kelola yang sesuai dengan raja komputer Balikpapan. Kemudian hasil perencanaan atau rancangan tata kelola di raja komputer Balikpapan menghasilkan 6 proses yang sangat penting dengan kriteria penilaian yang telah dilakukan. Proses dengan target capability level 3 adalah APOK 13, BAI 110, dan proses dengan target capability level 4 yaitu BAI 02, BAI 03, BAI 06, dan BAI 07. Hasil dari penelitian perencanaan tata kelola TI di Raja Komputer Balikpapan ini dapat diimplementasikan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola TI dalam proses penting yang telah diketahui pada penelitian ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.